Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam hari ini kita bertemu kembali dalam pembahasan soal UP. Terima kasih kepada teman-teman yang telah hadir dalam pembahasan ini dan semangat, tetap semangat untuk teman-teman yang mengulang kembali di retaker nanti dan mudah-mudahan sekali retaker lulus. Amin. Dan tidak mengulang lagi. Kita di sini bangun semangat dulu. Bangun semangat dulu karena kenapa? Dengan semangat itu kita akan membina motivasi kita gitu. Yuk kita ini lagi, kita semangati diri, jangan sampai terlarut ya. Sedih boleh, tapi kita harus membangun semangatnya kembali karena ini untuk teman-teman yang kemarin, yang gagal kemarin ke retaker yang ini tuh sebentar gitu. Jadi masih ada ingatan-ingatannya tentang soal-soal itu. Yuk kita ingat kembali, kita bangun kembali, kita belajar bersama di sini bersama Pak Ilmi dan juga Bu Dewi. Sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Untuk malam hari ini kita akan dibimbing oleh Pak Ilmi. Silakan Pak Ilmi untuk memulainya. Baik, terima kasih Bu Susi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya di sini tetap diberikan kesehatan, kelancaran dalam segala urusan, dan tentunya Bapak Ibu ini dikabulkan ya, dikabulkan hajatnya, dikabulkan cita-citanya, bisa lulus UP ya untuk tahun ini. Sepertinya untuk bulan Desember itu ada lagi sepertinya ya. Betul ya Bu Susi ya? Itu jadwal ujian itu di bulan Desember. Jadwal ujian di bulan Desember ya. Jadi sebentar lagi ini Bapak Ibu ya. Jadi makanya kami sudah menyediakan untuk Bapak Ibu di situ sudah ada file-filenya ya. Jadi selain Zoom, Bapak Ibu bisa ngeprint sendiri, terus dibaca-baca. Nanti apabila ada yang kurang paham atau tidak bisa dipahami, bisa tanya di grup ya. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, pada malam hari ini Bapak Ibu, kita akan membahas bahasa Indonesia. Mungkin nanti tidak semuanya bisa selesai, tapi Bapak Ibu bisa membacanya sendiri ya. Oke. Baik, saya izin share screen pada malam hari ini. Sudah semangat ini ya. Sepertinya kok wajah-wajahnya kok Pak. Ini ya. Insya Allah Jadi semangat kalau Pak. wajahnya masih seperti itu. Insya Allah. Apa? Semangat. Harus semangat Pak. Harus semangat ya. Terus. Ya. Ya. Jadi tidak boleh melirik ke belakang lagi ya. Harus ke depan. Ya, pandangannya ke depan ya. Jangan pernah menyesali sesuatu itu ya. Siapapun pasti pernah gagal loh Bapak Ibu ya. Saya sendiri juga pernah mengalami kegagalan itu. Dan bahkan bukan satu kali ya, berkali-kali ya. Berkali-kali. Tapi gagal itu sudah biasa. Yang enggak biasa itu apa sih? Yang enggak biasa itu orang gagal terus enggak mau bangkit.
Nah, kalau gagal tidak mau bangkit, itu tidak ada harapan untuk sukses, tidak ada harapan untuk lulus. Tapi kalau gagal terus mau bangkit lagi, itu masih ada harapan untuk lulus ya. Dan saya lihat kalau tersenyum malam hari ini itu berarti ada wajah-wajah untuk lulus UP di tahun ini ya. Jadi walaupun tertunda ya, tapi kalau lulus tahun ini nanti itu tunjangannya itu bareng-bareng kok Bu. Iya benar. Tunjangannya bareng. Sama-sama Pak kalau kita lulus Pak. Iya, lulusnya enggak bareng, tapi nanti tunjangannya bareng di tahun 2023. Ya Pak, saya malu Pak, ya. teman saya lulus orangnya sombong Pak, sehingga saya terpencil di sekolah Pak. Di pojok-pojok lagi Pak di sekolah tuh Pak, malu saya Pak. Tak kasihan, tak gimana lah perasaan saya Pak. Ya. Ya. Masih ada saya, Bapak, Ibu Depi, satu kelompok Pak kita. Iya. Pak. Ya, Saya ya. juga sama Pak. Saya kan Pak Alam yang malunya Pak Alam kan di sekolah tuh kan kami dua Pak Alam. Yang satunya orangnya sombong sehingga dia yengi apa aja lagi sama saya Pak. sama Pak Ilmi, saya juga nih. Ya, Saya Bu Masito. Jadi gini Bapak Ibu ya. Ini Bu Masito juga begitu ya. Jadi link itu yang dulu Pak Ilmi PPG di share, hebat Bu Masito di itunya grup universitasnya, di kecamatannya hebat, nggak lulus. Iya, iya Bu. Ini juga gitu ya, pengalaman ya. Di pas waktu angkatan saya itu di PPG itu ada teman itu yang sudah senior. Beliau itu tidur baik. Iya, jadi beliau itu juga menjadi apa ya istilahnya ya, menjadi senior di sekolahnya gitu loh. Jadi tangan kanan dari kepala sekolah, beliau itu waka kurikulum istilahnya kalau di swasta itu gitu ya. Sudah menguasai itu Bu. Tapi gitu ya, ketika UP itu yang lainnya, yang biasa-biasa saja itu berhasil, beliaunya enggak berhasil gitu loh. Jadi gimana ya Pak Ilmi? Nah, yang di LMS itu diam aja, video juga biasa aja lah, enggak biasa ini enggak aja, mau tapi lolos ya. lulus Pak, Iya. enggak pernah ngomong ke itu gitu. Betul. Karena yang dinilai itu gini loh Bapak Ibu ya, yang dinilai itu ketika PPG itu untuk LMS itu hanya syarat saja untuk bisa mengikuti UP. Jadi kalau centang nggak ada diambil hijaunya nilainya itu, dari situ Pak. iya, centang hijaunya itu selesai, berarti dia bisa UKIN, bisa UP, kan gitu. Jadi proses kita itu enggak diperhitungkan gitu loh. Hanya itu sebagai syarat saja gitu. Sebagai syarat itu diperhitungkan Pak. Ya. Jadi, Pak, kalau tahunnya nilai gitu, plus Pak, biar enak kita lagi yang kita, tua-tua Pak, itu. udah belajar terus Pak daripada ngikut Zoom Pak. Kalau Zoom wajib Bu Dewi. Ya maksudnya Saja, gitu Bu. Iya. Jadi apa namanya untuk ini ya Pak Ilmi, untuk proses pembelajarannya sendiri itu kita wajib mengikuti, dan nilai juga yang penting lulus KKM mudah. iya. Bu, ya disangka Bu kalau kita ikut Zoom ada pula nilainya dikit Bu, kayak anak SD kan ada nilai ulangannya ditambah nanti nilai ujiannya Bu, baru dapat nilai lapornya kan gitu Bu. Harusnya kan Rupanya gitu ya, Bu Devi ya. Uji kom Pak yang tadinya 80 jadi 80. Waktu tahu udah nggak lulus tuh gitu. mau lompat mau gimana rasanya Bu, hancur rasanya. Iya, semua merasakan ya Bapak Ibu ya. Semua merasakan ya. Inginnya sih ini Pak, inginnya sih lulus ini bareng-bareng apa Ya. teman ini gering. Aduh. Iya. Jadinya itu kalau keluar dari kelas itu malu gitu Bu ya. Malu Pak. Iya, Pak apalagi Alam cuma kita kan Pak Alam satu kelas kan Pak Alam. Ada 4. apalagi itu Pak, link YouTube. Ya Allah ya Tuhan. Iya. Link YouTube-nya bisa di itu Pak, yang Pak Ilmi ya Pak.
bisa di-share Bu Masito hebat, nggak ini ngajak-ngajak. Saya nak, Masya Allah, gini bisa sih punya link itu di grup itu punya link saya semua Pak. Bu itu ngajak-ngajak, nyata saya terlulus. Aduh, ya mati kutu saya Pak. Tidur baik, itu capek tidur baik. 6 tahun yang lalu ya Bu. Ikuti dengan enjoy. Linknya juga masih ada Pak, saya kasih bintang, malahan awas di share kemana-mana, jadi saya jangan di ini, saya gitu kan tak ancam itu yang ini. Justru yang ini loh, Bu Masito. Ya. Yang mencuri ilmunya itu yang lulus. Iya Bu, temenan. Saya bener. Saya kadang-kadang nge-share, ya nanti diganti, saya juga dapat informasi bareng-bareng itu. Ya. Cuma saya kan agak aktif ngobrol. Nyatanya link YouTube Pak Ilmi yang PPG bisa bisa jadikan di WA tuh Bu Masito bisa tenar, bisa apa namanya terkenal gitu bilangnya. Aduh, jadi saya ini dari mana linknya? Jadi saya bisa sih karena grup itu WA. Udah tenang baik, nyata terlulus. Sama aja Ibu. Malah yang itu pada lulus Pak, saya aduh ya udahlah saya ikut bimbingan di kelas saya. Di kelas saya ketua kelasnya malah nggak lulus. Ya. Kelompok terakhir saya 6 orang, 3 yang nggak lulus termasuk saya. Kita legowo aja, mungkin belum nasib kita kali. Ya, legowo Bu, saya juga 2 hari itu malah saya bilang ke dosennya. Nggak mau makan Bu, waktu udah tahu 2 hari nggak bisa makan ya Bapak Ibu ya. Berdiri mau lompat kayak gitu Bu. Oh jangan lompat Bu, ya. Jangan lompat. Hari Sabtu. Bahaya ini Bu Devi ini. Iya Pak, anak saya pun sampai nangis ya Pak. Mamaku nggak lulus, bilangnya banyak nangis ya Pak. Saya si Dede yang kecil tahu Bu. Mama kan udah selesai lulus. Iya lulus tapi kan lemes lagi nak belum selesai kamu jadi terlantar jadi saya gitu kan lagi. Tadinya kan jarang saya ini hayu baik karena belajarnya. Mama nggak lulus, nak kan udah ini udah lulus sudah kemarin 1,5 bulan hayu baik. Iya, jadi saya udah Bismillah lagi aja. Iya. Bismillah. Jadi intinya seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi semuanya kalau memang niat Bapak Ibu itu dari awal itu niatnya itu benar-benar sudah benar, kemudian usahanya sudah maksimal, ternyata belum lolos, berarti itu ada hikmah besar di balik itu Bapak Ibu ya. Amin. Jadi saya sendiri itu pernah merasakan Bapak Ibu ya. Saya itu PPG itu tertunda 15 tahun Bapak Ibu. Kenapa Pak? Tertunda 15 tahun Bapak Ibu. Bayangkan itu ya. Jadi teman-teman saya itu sudah semua menikmati hasilnya itu saya 15 tahun enggak itu loh. Bayangkan gitu Bapak Ibu ya. Jadi loh kenapa Pak itu? Ya sebenarnya kalau dari segi pengetahuan atau apa ya kelihatannya lebih unggul saya, tapi malah saya yang ketinggalan gitu Bapak Ibu ya. Jadi ya itu Bapak Ibu. Makanya itu. Tapi hikmahnya apa lah ini? Yang belum. Hikmahnya bertemu dengan Bapak Ibu. Ternyata setelah terundang saya bisa membentuk seperti ini gitu loh. Hikmahnya itu ya. 15 tahun loh Bapak Ibu saya itu. Iya, teman-teman saya sudah itu lah. Kalau Pak Ilmi. Ya Bapak Ibu. Zamannya PLPG mungkin kalau 15 tahun sih. Iya. LPG saya enggak terundang. Terus apalagi gitu nyodorkan enggak diundang lagi gitu. Iya. Benar Bapak Ibu itu. Jadi dulu itu UKG dulu kan Pak. Iya, uji kompetensi itu dari saya nilainya bagus, paling bagus. Nah iya, kalau iya, saya tapi itu dulu katanya alasannya enggak lulus. Iya, aneh. Kalau lulusnya lulus saya ujinya itu, tapi anehnya itu enggak terundang. Ada undangan. Iya. Nah itu. Surabaya, Pak. Nah, itu 15 Kesanggrek tahun. Itu jadi, Pak Ilmi. Kesanggrek
itu rumput yang bergoyang di sana. Itu Bapak Ibu ya. Jadi semuanya, makanya saya tadi kan senyum-senyum saja itu karena apa? Karena juga pernah merasakan Bapak Ibu ya. Kegagalan itu pernah. Jadi kalau gagal itu biasa, nah sesudah gagal itu mari bangkit kembali Bapak Ibu ya. Jadi manusia itu di dunia tidak ada yang gagal, tidak ada yang mulus jalannya itu kok ya. Pasti berliku-liku, dan kalau kita itu sungguh-sungguh pasti ada hikmah besar di balik itu semuanya ya. Saya bisa berdiri di sini mendampingi Bapak Ibu itu juga karena kesabaran saya dulu-dulu itu ya. Sehingga bisa berdiri di sini. Mungkin kalau saya sudah tidak tahan, mungkin sudah tidak jadi guru loh Bapak Ibu ya. 15 tahun ini. Ini saya cerita, kalau tidak ada yang curhat tadi ya tidak saya buka ya. Pak Ilmi. Oke Bapak Ibu. Yang jelas selalu bersyukur Pak. Nah itu yang terpenting, kita selalu bersyukur ya. Yang dikasihkan berapa itu pasti. Karena rezeki itu tidak hanya dari sertifikasi Bapak Ibu. Ya. Saya dulu itu tidak hanya dari sertifikasi, itu dulu itu jual buku, maksudnya itu saya kan karena gagal terus itu nulis buku akhirnya, hikmahnya. Nulis buku itu buku saya bisa masuk ke luar negeri loh Bapak Ibu. Itu Bu Susi itu tanya Bu Susi ya. Yang ke Meksiko, Spanyol, Brunei Darussalam, Malaysia loh, sampai tembus ke sana. Gara-gara apa? Gara-gara gagal itu ya. Jadi gagal itu enggak selamanya jelek Bapak Ibu ya. Ada sisi positif yang harus kita ambil ya. Allah beri yang terbaik lewat yang lainnya. Betul sekali. Jadi enggak usah malu Bapak Ibu ya. Jadi itu sebagai pendorong Bapak Ibu semuanya ya. Masih tahu, enggak usah malu. Apalagi terjun seperti Bu Debbie tadi, enggak usah terjun lah ya. Kalau terjun nanti hilang semua harapannya ya. Yang sangat berharga. Pak, biar semua harapannya. Itulah, Pak, malu tak kemana rasanya Pak, di sekolah langsung dipojokkan. Ya Allah ya Tuhan, cuma Allah yang tahu. Aku bilang gitu aja Pak. Itu hanya perasaan saja Bu. Perasaan Bu. Teman yang lulus itu Bu yang mojok Bu. Kalau guru-guru lain nggak mojok. Oke Bapak Ibu ya, ini curhatnya sudah selesai ya. Nanti kalau dilanjutkan ini curhat bisa 2 jam sendiri. Udah Pak, udah langsung lagi Pak. Oke, mari kita bahas pada malam hari ini Bapak Ibu. Sebenarnya untuk soal-soal dan juga pembahasan baik materi maupun soal itu sebenarnya hampir sama Bapak Ibu ya. Jadi tiap tahun itu ya soal-soal pembahasannya ya itu-itu saja. Cuman kadangkala kita itu ada kelemahan di misal di matematikanya atau di pedagogiknya itu kadang-kadang kurang seberapa menguasai ya. Pak, saya jawabnya itu sepertinya betul semua Pak. Nah, coba dilihat adakah 1 kompetensi atau 2 kompetensi yang itu benar-benar ketika dikerjakan itu 0. Nah, itu bisa menyebabkan gagal Bapak Ibu ya. Jadi sebisa mungkin misal ya ada kelemahan di bahasa Indonesia. Ya, Pak, saya lemah di bahasa Indonesia misal ya. Itu paling enggak itu ya 2 atau 3 itu soal bahasa Indonesia harus benar gitu loh. Kalau 0 lah artinya kan profesionalnya itu di bahasa Indonesia itu kan 0 gitu loh. Nah, itu Bapak Ibu ya. Jadi ada teman kita itu yang sedang-sedang saja Pak kemampuannya lah, tapi dia itu di setiap kompetensi itu terpenuhi gitu loh. Ya. Jadi bisa jadi Bapak Ibu itu menonjol di 4 kompetensi misalkan ya. Misal profesionalnya itu bahasa Indonesia, PPKN, kemudian IPS ya. Itu bagus, tapi matematikanya yang 0 lah itu juga nanti pengaruh terhadap kelulusan Bapak Ibu ya. Jadi sebisa mungkin kalau lemah di matematika ya paling enggak itu 2 atau 3 itu harus ada yang benar gitu ya. Soal UP-nya itu gitu. Berarti bisa itu ada kelemahan di memorinya ya Pak. Tema gitu ya Pak. Iya. Oh, jadi enggak keseluruhan dinilai.
Jadi semua itu enggak. Jadi per itu ya, per item. iya, kan kita itu diujinya kan pedagogik, profesional. Profesional itu juga terbagi. Ada bahasa Indonesia, ada matematika, ada IPA, IPS, PPKN itu kan. Nah, misal itu profesionalnya itu misal 0 di matematikanya. Lah ini kan artinya ada salah satu komponen yang tidak terpenuhi gitu loh. Nah itu harus diperhatikan Bapak Ibu. Makanya saya pas waktu dulu itu pernah bilang itu jangan sampai kalau lemah di matematika terus matematikanya 0. Nah itu nanti pengaruh itu. Pak, saya sudah bisa mengerjakan semua. Tapi sepertinya matematika kok ragu saya Pak. Nah itu ya. Jadi paling enggak harus ada tiap komponen itu yang benar ya, yang benar. Selain KKM-nya terpenuhi gitu loh. Misal KKM-nya itu 75 itu harus terpenuhi 75 dan tidak ada kompetensi yang 0 nilainya. Jadi di atas KKM misal 75 itu ya KKM-nya dan tidak ada yang 0. Salah satu kompetensi. Ya, misal pedagogiknya 0 lah itu bahaya itu ya. Seperti itu. Baik Bapak Ibu, pada malam hari ini kita membahas bahasa Indonesia. Sudah terlihat untuk share screen saya? Sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah, Pak. Ya ya, oke baik. Nah, di soal itu nanti ada ragam teks ya, macam-macam atau jenis teks yang terdiri dari apa saja teks itu. Ada teks faktual, kemudian ada teks cerita, ada teks tanggapan, dan ada teks normatif ya. Teks faktual itu apa Bapak Ibu? Kata kuncinya saja, kata kuncinya. Teks faktual itu apa? Kata kuncinya. Bersifat nyata, benar-benar terjadi. Nah, faktual. Faktual itu bersifat nyata, benar-benar terjadi. Ya. Tetapi tidak terikat dengan waktu. Itu teks faktual. Nah, teks faktual ini ada genrenya ya, ya. Teks genre faktual dapat dibedakan menjadi 2 jenis. Yang pertama adalah deskripsi dan yang kedua adalah prosedur. Kalau lihat deskripsi itu kata kuncinya apa ya Bapak Ibu? Biasanya kalau yang kelas 6, kelas 5 itu bisa ini biasanya. Menggambarkan ya Pak ya? Ya, menggambarkan ya. Menggambarkan Pak. Betul. Jadi kata kuncinya di situ menggambarkan, ini kata kuncinya ya. Kata kuncinya itu menggambarkan ya, itu teks deskripsi. Kemudian yang teks prosedur itu kata kuncinya apa ya Bapak Ibu? Langkah-langkah. Mengarahkan. Langkah-langkah atau mengarahkan. Mengarahkan jenis termakna faktual. Langkah-langkah atau mengarahkan itu ya deskripsi. Prosedur ya. Jadi ini teks faktual itu teks yang bersifat nyata. Kemudian ada 2 bagiannya yaitu ada teks deskripsi. Deskripsi itu menggambarkan. Kemudian teks prosedur itu mengarahkan atau mengajarkan tentang langkah-langkah. Namanya saja prosedur ya, langkah-langkah ya. Jadi misal di situ itu teks, ada teks, terus di situ itu berisi langkah-langkah pembuatan tempe, begitu. Berarti itu termasuk teks prosedur ya. Kemudian tempe itu berbentuk persegi panjang ya, warnanya itu putih dan kuning. Lah, itu berarti termasuk apa itu Bapak Ibu? Kalau semacam itu. Deskripsi. Deskripsi karena menggambarkan. Ya. Jadi seperti itu. Oke. Ini teks faktual. Kemudian yang B adalah teks tanggapan. Apa kata kuncinya teks tanggapan itu? Ucapan. Terhadap ucapan. Ya, jadi di situ itu isinya itu kritik, komentar ya. Itu berarti dia termasuk teks
tanggapan. Lah, teks tanggapan itu ada berapa juga macamnya? Dibedakan menjadi dua ya. Eksposisi dan eksposisi dan eksplanasi. Lah, ini yang sering keluar itu eksplanasi. Eksposisi itu apa Bapak Ibu, kata kuncinya lagi eksposisi? Usulan suatu bersifat pribadi, Pak. Nah, usulan sesuatu yang bersifat pribadi. Ya, eksposisi itu. Kemudian yang eksplanasi biasanya penjelasan proses terjadinya fenomena alam. Penjelasan tentang profesi terjadi. Fenomena alam sosial. Proses terjadinya fenomena alam. Jadi misal di situ itu terjadinya gerhana bulan, terjadinya pelangi. Ya, fenomena sosial, misalkan apa Bapak Ibu? Fenomena sosial. Tentang kesenjangan sosial di masyarakat, itu fenomena sosial. Nah, ini semua masuk ke teks eksplanasi. Nah, teks eksposisi dan eksplanasi itu termasuk bagian dari teks tanggapan, ya. Oke, selanjutnya teks cerita. Teks cerita itu apa Bapak Ibu? Jelas ya, kata kuncinya adalah di sini ada peristiwa. Peristiwa mengisahkan kejadian. Nah, kejadian itu teks cerita. Teks cerita itu terbagi menjadi berapa di sini? 3 atau 4 atau 5? Muncul. Tiga, Pak. Teks cerita ulang. Cerita sendiri, cerita ulang, naratif, anekdot dan eksempul. Ya. Dan cerita ulang berarti apa? Dia menceritakan kembali, ya kan? Kata kuncinya cerita ulang, menceritakan kembali peristiwa masa lalu. Kalau anekdot itu apa Bapak Ibu? Rekaan. Ya, cerita rekaan yang tidak didasarkan pada kenyataan, ya. Nah, itu. Kemudian eksemplum. Menilai karakter tuh Pak. Menilai karakter, ya, menilai Perilaku atau karakter. Eksemplum, ya, menilai karakter. Nah, terus naratif tadi termasuk ini ya, tapi ini keliru tadi ya. Cerita yang dipaparkan. Naratif itu termasuk bagian dari teks cerita ya, naratif. Apa Bapak Ibu naratif? Cerita yang dipaparkan Pak sebelum. Cerita yang belum cerita yang dipaparkan. Naratif itu sebenarnya sama ya, sama dengan menceritakan ya. Naratif itu kan narasi itu ya. Nah, cerita yang dipaparkan ya. Oke, terus yang normatif itu apa Bapak Ibu? Teks normatif itu ya tentunya di dalamnya ada norma ya. Aturan. Norma atau aturan itu normatif ya, teks normatif. Baik, yang selanjutnya kita beralih ke satuan bahasa pembentuk teks. Nah, satuan bahasa pembentuk teks itu ada kalimat yang pertama. Nah, kalimat itu satuan gramatikal yang disusun oleh konstituen dasar dan intonasi final. Ini contohnya ya ini ya. Ya, ini contohnya Bapak Ibu. Aldo membeli buku. Kemudian ya ada juga yang berbentuk frase. Buku baru. Nah, ini sebenarnya juga kalimat ya. Tapi kenapa kok hanya ada 2 itu? Ya Bapak Ibu. Aldo. Kenapa ini? Kok hanya ada 2? Buku baru. Lah, kok termasuk kalimat ya kira-kira? Karena sudah ada. Ini biasanya kan di percakapan ya. Di percakapan itu kan kita
Misal begini ya, misal kita itu ya, misal di percakapan itu berapa tempe yang kamu beli? Biasanya jawabnya kan hanya singkat ya, 3. Nah, 3 itu termasuk kalimat. Kenapa? Itu sebenarnya kan ada yang dihilangkan. Saya membeli tempe sebanyak 3, tapi karena itu sebuah percakapan sehingga hanya disingkat saja. Berapa kamu membeli tempe? Saya membeli tempe 3, tapi dijawabnya 3 gitu aja. Nah, sama dengan ini buku. Nah, ini terdiri dari satu kata, tapi sebenarnya dia kalimat ya, karena ada rentetan sebelumnya ya. Ada rentetan sebelumnya seperti itu, Bapak Ibu. Oke. Yang selanjutnya yaitu paragraf. Ini sudah kenal ya Bapak Ibu ya. Paragraf itu diawali dengan apa Bapak Ibu? Diawali dengan alinea. Ya, itu paragraf. Ya. Nah, ini yang sering sekali keluar itu yang ini. Ciri-ciri paragraf yang baik. Ciri-ciri paragraf yang baik itu kepaduan paragraf. Ya, ini. Apa kata kuncinya ini? Kepaduan itu Bapak Ibu. Kepaduan isi dan kepaduan bentuk. Cakup dua kira-kira ya. Isi dan kepaduan bentuk itu, Pak. Maksudnya itu nama lainnya apa kira-kira? Padu itu ya. Padu. Koherensi. Padu itu loh Bapak Ibu. Nama lainnya maksudnya itu sederhananya. Bahasa sederhananya apa kira-kira? Lengkap. Kesatuan. Kesatuan ya. Padu itu kan satu ya. Nah, kesatuan isi dan bentuknya gitu maksudnya. Tapi di bawah ada kesatuan nih. Padu itu beda lagi Bapak Ibu. Apa kira-kira ya? Padu itu menyatu, Pak. Padu itu menyatu. Kalau kesatuan? Koherensi. Bagian karangan yang utuh, padu, dan membentuk satu kesatuan pikiran. Ini ya. Ini kalau yang tadi ini kepaduan isi dan bentuk. Setelah itu baru dia membentuk satu kesatuan pikiran gitu loh maksudnya ya. Kemudian kelengkapan di sini ada gagasan pokok, ada kalimat utama, ada kalimat penjelas ya. Berdasarkan kalimat utamanya itu paragraf ada berapa Bapak Ibu? Berdasarkan kalimat utamanya paragraf ada berapa Bapak Ibu? 3. Ada 3 ya. Apa? Induktif, deduktif dan penjelasan ya. Campuran itu artinya di depan dan di belakang ya. Induktif, deduktif ya. Oke. Ketepatan pemilihan kata. Ini untuk ciri-ciri paragraf yang baik ya. Nah, ini jarang sekali keluar. Jadi tidak saya itukan ya. Oke. Selanjutnya teks fiksi tadi sudah kita bahas ya. Nah, ini orientasi. Teks fiksi itu apa sih Bapak Ibu? Ada non fiksi, ada fiksi, apa? Nyata. Nyata dan tidak nyata. Ya, fiksi itu berdasarkan kenyataan ataukah berdasarkan imajinasi fiksi itu? Fiksi itu berdasarkan khayalan atau imajinasi. Kalau non fiksi itu berdasarkan kenyataan. Nah, ini fiksi, teks fiksi itu terdiri dari orientasi. Ini kadang keluar di soal itu. Orientasi itu apa? Pengenalan tema, tokoh, dan latar. Itu orientasi. Jadi biasanya kan dikenalkan dulu tokoh-tokohnya gitu ya pertama. Kemudian ada komplikasi. Apa komplikasi Bapak Ibu? Ini kadang keluar loh ya di soal UP ya, jadi harus dipahami. Ada orientasi tadi apa? Pengenalan, tema, tokoh, dan latar. Ya, ada komplikasi. Apa komplikasi?
Tentang masalah yang dialami. Cerita tentang masalah yang dialami. Jadi setelah dikenalkan baru ada masalah di situ. Kemudian yang terakhir adalah resolusi. Resolusi itu berarti penyelesaian. Biasanya kan ada itu ya, klimaks, terus baru terakhir anti klimaks. Kan begitu ya. Jadi permasalahannya itu memuncak, klimaks, kemudian baru menurun, itu ada resolusi, ada penyelesaian, itu anti klimaks ya. Oke. Ini untuk teks fiksi. Lah, yang non fiksi itu berdasarkan fakta. Kalau fiksi tadi itu berdasarkan imajinasi. Contohnya apa sih Bapak Ibu? Teks fiksi itu contohnya. Contohnya apa? Dongeng ya. Contohnya dongeng, cerita rakyat itu ya, fabel itu ya, itu fiksi. Ya, fiksi. Nah, yang non fiksi itu yang berdasarkan fakta. Yang berdasarkan fakta tadi seperti tadi, teks eksplanasi itu berdasarkan fakta, itu ilmiah itu ya. Teks eksplanasi itu ya. Jadi harus berdasarkan data itu ya. Teks eksplanasi itu termasuk bagian dari teks non fiksi. Lah, ini teks non fiksi itu berdasarkan fakta. Ini kata kuncinya ya, kata kuncinya. Kemudian teks fiksi itu terbagi menjadi dua, ada faksi, ada non fiksi. Faksi itu contohnya apa sih? Contohnya itu seperti biografi. Biografi itu kan berdasarkan nyata kan ya? Ya. Biografi seseorang, autobiografi itu sama, nyata. Kisah nyata ya, cerita-cerita dari kitab suci itu nyata itu ya. Faksi ya, itu termasuk faksi. Kemudian yang non fiksi itu buku referensi, buku panduan, ensiklopedia, peta dan lain sebagainya, itu termasuk teks non fiksi. Nah, ini tadi ya. Jadi teks non fiksi itu terdiri dari deskripsi, eksplanasi, prosedur, teks laporan, teks tanggapan, itu semua yang ada di atas tadi itu termasuk bagian dari teks non fiksi. Oke. Nyampe sini ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Halo, ada yang ditanyakan? Paham ya? Insyaallah Pak. Oke. Teks faktual tadi apa Bapak Ibu? Teks faktual tadi kata kuncinya. Nyata ya, faktual nyata. Kemudian faktual tadi terdiri dari dua apa saja? Deskripsi dan prosedur. Prosedur ya, deskripsi dan prosedur ya, itu. Ini ada di sini ya. Deskripsi dan prosedur itu juga termasuk teks non fiksi. Karena apa kok dia termasuk atau tergolong ke dalam teks non fiksi? Karena berdasarkan fakta dan kenyataan ya, berdasarkan fakta dan kenyataan itu. Oke. Ini tidak usah dibahas karena jarang itu. Jadi bisa dibaca-baca sendiri ini ya sebagai pengetahuan. Lah biasanya ini. Denotatif itu apa Bapak Ibu? Denotatif itu kebalikannya konotatif. Nah, denotatif itu berarti apa? Bermakna? Ganda. Harus bermakna lugas, bukan konotatif, tidak bermakna ganda. Nah, denotatif itu yang sebenarnya ya. Nah, yang sebenarnya denotatif itu, kata yang sebenarnya. Bunga itu cantik. Bunga yang ada di taman itu cantik. Nah, yang konotatif itu biasanya seperti apa? Dia termasuk bunga desa. Nah, bunga desa, konotasi. Itu konotatif ya. Ada lagi ini biasanya itu ya. Ada lagi ini harus kita kenal ini ya. Kohesif. Kohesif apa Bapak Ibu? Kohesif. Ya, kira-kira apa? Kohesif di sini kata kuncinya. Ayo.
Kalimat dalam alinea, Pak. Kalimat dalam alinea. Kalimat mau dalam alinea dan juga hubungan antara alinea yang satu dengan yang lain. Penghubung itu, Pak. Sifat dipadu. Kohesif itu bersifat padu. Padu. Kohesif ya. Kalau penghubung kan, Pak. Nah, bersifat padu. Yang mana? Digunakan alat-alat penghubung seperti kata-kata petunjuk dan ya, betul itu juga bisa ya. Kemudian koheren, apa koheren? Mendukung satu makna atau ide pokok, gitu ya. Nah, mendukung satu makna atau ide pokok itu koheren ya. Nah, ini saya ambil yang penting-penting saja ya. Nah, yang biasanya keluar lagi itu adalah ini Bapak Ibu, koda ya. Pernah itu? Bapak Moda, Ibu? Pak. Koda ya? Iya. Apa koda itu Bapak Ibu? Moda, kostum gitu. PS itu Bu. Custom itu masuk ke tes naratif itu pernah keluar Pak. Ya. Struktur tes naratif. Struktur teks naratif lah ini kan. Orientasi tadi apa Bapak Ibu? Pengenalan. Terus komplikasi. Komplikasi itu ada permasalahan. Ya. Terus resolusi tadi itu pemecahan masalah. Itu aja. Jadi dipegang untuk kata kuncinya. Orientasi pengenalan, komplikasi itu ada permasalahan, kemudian resolusi itu pemecahan masalah. Terus ada satu lagi itu koda itu, sering keluar itu koda itu. Koda apa Bapak Ibu koda itu? Pesan? Ada apa enggak ya? Oh ini. Cerita rakyat ini, cerita rakyat. Koda itu pesan moral yang terkait dengan cerita itu koda namanya. Jadi yang sering keluar itu ya ada di soal itu biasanya orientasi itu pengenalan, ada komplikasi itu berarti ada masalah, kemudian resolusi itu pemecahan masalah, kemudian ada lagi satu itu koda. Komplikasi itu apa tadi Pak Ilmi? Komplikasi itu masalah. Suaranya terputus tadi. Apa itu? Orientasi itu pengenalan ya. Orientasi itu komplikasinya. Komplikasi itu ada masalah yang dialami. Nah, terus setelah itu baru resolusi itu penyelesaian dari masalah. Penyelesaian dari pesan moral. Koda itu berisi pesan moral. Biasanya paling bawah sendiri. Tuh, kalau cerita rakyat itu kan ada pesan moral di bawahnya ya. Amanat. Makanya jadi orang itu jangan egois gitu. Biasanya bawahnya seperti itu ya. Ada itu koda. Jadi di bawah setelah cerita itu cerita rakyat ya. Ada pengenalan toko-toko latar, setelah itu komplikasi cerita ya biasanya baru Pak. Terakhirnya amanat yang terkandung di dalam cerita. Nah, seperti amanat gitu tapi dia namanya koda biasanya kalau di soal itu biasanya ya. Ini sering keluar ini ya Bapak Ibu. Kemarin keluar ya? Ada yang keluar ya? Keluar Pak. Nah, itu. Jadi pegang teguh kata kuncinya orientasi pengenalan, komplikasi itu terjadinya masalah, resolusi itu penyelesaian masalah, koda itu berisi pesan moral. Pesan moral. Apa tadi Pak koda tuh Pak? Koda itu pesan moral. Pesan moral. Pesan moral. Oke, ini sering keluar. Oke, sekarang kita ke soalnya ya. Itu tadi materi, sepintas materi. Sekarang kita lanjut ke soal. Pak Ilmi, kalau koda itu hampir sama dengan amanat kan? Kalau koda itu ya memang amanat Pak, pesan moral kan. Dia amanat dia ya. Tapi di cerita rakyat itu ya, di cerita rakyat terus bawahnya sendiri itu biasanya kan gitu ya. Diberi dari penulisnya itu, pengarangnya itu
di bawah memang diberi pesan ya. Biasanya itu kan itu loh, cerita maling kundang gitu biasanya ya. Maling kundang itu sama dengan bawah, koda itu, Pak. Jangan jadi anak durhaka. Di bawahnya sendiri itu diberi itu. Jadi anak janganlah durhaka pada orang tua. Nah, itu termasuk koda namanya. Paling bawah sendiri biasanya. Ya, di teks itu paling bawah sendiri, di teks cerita itu. Posisinya paling bawah sendiri. Oke. Yang ini dulu aja ya. Sebentar, yang ada hubungannya dengan yang tadi. Nah, ini kayaknya. Oke lah, ini dia. Silakan dibaca salah satu, Bu Susi, dipandu. Silakan Pak Alam. Pak Alam membacakan nomor 1. Ya. Ya, teman-teman minta izin. Nomor 1, teks yang memiliki tujuan sosial untuk menggambarkan sesuatu objek. Deskripsi. Wah, langsung dijawab. Kata kuncinya mana, Pak? Oh, langsung itu. Kok langsung ketemu itu? Kata kuncinya mana? Menggambarkan. Nah, kata kuncinya menggambarkan di sini. Kok enggak faktual, Pak? Karena bukan yang nyata, enggak ada kata nyata di situ, Pak. Loh, menggambarkan itu nyata. Mereka. Salah, faktual ya, faktual. Jadi tetap Pak, jawabannya deskripsi Pak, bukan faktual ya. Jadi di sini karena dia sudah spesifik ya. Bapak ini menjebak saya. Nah, ini sudah spesifik Pak dia. Jadi soal itu menggambarkan. Jelas ya Pak ya. Teks deskripsi itu termasuk bagian dari teks faktual gitu loh. Kan tadi kan teks faktual kan ada 2 bagian ya, yaitu deskripsi dan prosedur. Ya. Nah, kebetulan di soal ini kenapa kok tidak kita pilih faktual? Karena di sini sudah spesifik dia ya. Jadi teks yang memiliki tujuan sosial untuk menggambarkan. Jadi lebih condong ke deskripsi. Seperti itu. Oke, baik, yang selanjutnya. Oke, silakan nomor 2. Ya, nomor 2, Ibu Alpiah, silakan. Ya, salah satu ciri dari paragraf yang baik adalah memiliki kepaduan paragraf. Kepaduan paragraf diartikan kemana Bu Alpiah? Kepaduan paragraf diartikan apa Bapak Ibu? Kepaduan paragraf yang mana? Yang A, B, C, D, E? B Pak. Kuncinya antara bagian kesesuaian padu lah. Ini kan makanya saya tadi tanya di kepaduan. Satu tadi ya. Sesuai dengan situasi dan kondisi. B. Keterkaitan antara bagian kalimat terdiri dari beberapa kalimat harus membentuk satu kesatuan paduan itu keterkaitan. C. Keeratan antara unsur ya, B. mulai di antara yang kalimat. B, Pak. Bener tak ini? Ya. Khusus. Ya, B Pak. Keterkaitan antara itu beberapa kalimat Kalimat padu. Berapa kalimat padu sehingga membentuk satu kesatuan pikiran. Betul seperti itu. Ini artinya. Coba dilihat artinya bawahnya. Keeratan. Berarti C isinya Pak. Keeratan atau komplit C Pak. Antar unsur paragraf. Itu namanya. Keeratan antara unsur paragraf baik di antara kalimat utama dengan kalimat penjelas. Berarti C isinya Pak. Jadi padu itu ya kata kuncinya adalah erat. Ada keterkaitan. Ya. Maksudnya keterkaitannya itu apa Bapak Ibu di sini?
unsur-unsur paragraf baik itu kalimat utama dengan kalimat penjelas ya. Berarti ini dia yang lebih cocok adalah yang C. Keeratan. Oh, kalimat kata kuncinya berarti yang mana Pak itu? Keeratan, keeratan ya. Keeratan kata kuncinya, keeratan. Keeratan ya, kalimat utama dengan kalimat penjelas. Oh ya, utama dengan kalimat penjelas itu. Ya, ini dari mana Pak jawabannya ini? Ya, jawabannya ini ada di modul PPG Bapak Ibu. Jadi ini saya enggak ngarang sendiri nih ya. Jadi ini saya ambil dari modul PPG ya. Modul PPG itu mengatakan bahwasanya kepaduan itu adalah keeratan atau kekompakan hubungan antar unsur-unsur paragraf, baik itu antar kalimat utama dengan kalimat penjelas itu. Ya tadi pas pembahasan bukan belum B ya, bukan B ya, jawabannya ya. Jadi yang benar adalah C. Nah, ini kalau besok ditanyakan kepaduan itu apa? Keeratan. Nah, ini. Tadi sempat terkecoh ya, padahal di bawah tadi sudah ada tulisan tapi tak kecilin itu tulisannya. Oh, gitu. Di situ yang buat kita gagal kali Pak ya. Nah, ya kadang kan terkecoh. Kepadu itu berarti keeratan. Ya, padahal padu itu yang cocok adalah keeratan. Ya. Oke, selanjutnya. Silakan. Selanjutnya nomor 3, Ibu Yaspara ini. Ya. Izin ya Bapak Ibu. Ya. Satuan bahasa pembentuk teks terdiri atas kata, frasa, klausa, kalimat, dan paragraf. Di bawah ini yang termasuk ke dalam contoh kalimat majemuk adalah A. Budi membuka jendela. Kalimat majemuk. Budi membuka jendela kamar ibunya lalu menyapu lantai. Kalimat majemuk itu ciri-cirinya apa sih Bapak Ibu? Ada kata penghubungnya Pak ya? Kata penghubung Pak. Ada konjungsinya ya? Ya. Ya, konjungsi. Ya, ada kata hubungnya. Di sini kata hubungnya apa? Karena. Lalu, Pak, lalu. Lalu. Ya, lalu. Kata hubungnya. Lah, yang D itu juga sama, Bapak Ibu. Tapi enggak ada penghubungnya, Pak. Ada, Pak. Dan. Penghubungnya dan. Dan. Yang D dan. Apakah itu enggak majemuk itu? Ibu Budi kemudian karena ada dua kata penghubung itu Pak. Kemudian apa kata konjungsi itu Pak? Ibu Budi kemudian terbangun kemudian dan. Tidak, bukan Pak. Yang A. Tidak ada. Yang A Pak yang itu. Ya, tidak ada apa itu istilahnya. Yang sedangkan Ibu Budi kemudian terbangun. Ibu Budi kemudian terbangun dan menyadari kedatangan Budi. Nah. Apa ndak yang D? Ibu Budi kemudian terbangun dan menyadari kedatangan Budi. Mana Pak? Kalau saya A jawabannya Pak. Iya. Nah, biasanya kan ada ini Bapak Ibu ya, ada SP-nya itu kan ya? Ya. Ya, SP ada SP-nya itu. Ada enggak? Yang A itu ada predikatnya apa enggak itu? Yang pertama. Ada ya? Predikat ada. Predikatnya ada membuka itu ya? Ya. Nah, yang kedua setelah itu ada predikatnya. Menyapu. Menyapu. Kan ada kan ya? Iya. Nah, yang D itu ada apa enggak? Berarti kalimat majemuk itu memiliki anak kalimat, Pak. Nah, iya. Tidak ada predikat. Ya, karena ada dua ini. Kalimat berarti D isinya tuh, Pak. Iya. Nah, ini ada. Yang ini ada ya. Nah, maka yang cocok yang mana? Yang cocok adalah yang A. Ya. Oke.
Seperti itu. Ini hanya mengecoh saja yang D itu. Yang D itu hanya mengecoh saja. Oke, yang selanjutnya silakan nomor 4. Nomor 4, Ibu Debi, ya, silakan. Kalimat efektif merupakan kalimat yang memiliki unsur-unsur di bawah ini kecuali kehematan. Efektif. Kalimat efektif. Keharmonisan. Keharmonisan. Kalimat efektif. Efektif. Apa, Bu? Kalimat efektif merupakan kalimat yang memiliki unsur-unsur di bawah ini kecuali loh ya, ini loh ya. Yang tidak termaksud, Pak. Yang tidak termasuk yang mana? Tadi ada yang jawab kehematan, bener kehematan? Efektif berarti hemat. Wah, salah. Kesepadanan. Coba kesepadanan. Kesepadanan. Kesatuan. Kesatuan. Kesatuan tadi ada, Bu, kalimat efektif. Berarti harus satu ya. Oh, kecuali ya, Pak. Baca kecuali. Kelengkapan kan harus ada kelengkapannya. Kecuali yang mana kira-kira? Yang termaksud kan, Pak, kalimat efektif. Kesepadanan. Kesepadanan, Pak. Kesepadanan. Oke, baik. Ini biar enggak bertanya-tanya ya. Ini loh kalimat efektif itu. Satu, harus ada kelengkapan, di mana sekurang-kurangnya harus memiliki unsur subjek dan predikat. Berarti kelengkapan ada ya. Kelengkapan ada. Kemudian kelogisan, kalimat harus masuk logis ada. Ya. Bicara logika. Kesepadanan ada. Harmonisan. Benar kalimat harus sepadan itu ya. Keharmonisan yang enggak ada. Arti keharmonisan, Pak, yang tidak ada, Pak. Keharmonisan. Kalimat efektif. Tunggu dulu, Pak, saya catat dulu, Pak. Ada di file, Bu. Kalau saya catat, Bu Debi. Ada di LMS. Berarti yang kecuali yang harmonisan. Harmonisan. Lah kok tadi ada yang milih kehematan. Hemat itu ada loh ya, kehematan itu. Maksudnya di situ itu harus efektif kalimatnya itu ya, tidak boleh bertele-tele gitu loh ya, maksudnya kehematan ya. Jadi yang tidak ada kecuali keharmonisan. Ini juga sering keluar Bapak Ibu ya, ciri-ciri kalimat efektif. Satu, ada kelengkapan, kelogisan, kesepadanan ya. Sepadan itu apa Bapak Ibu? Jika predikat pertama menggunakan predikat aktif, maka predikat kedua juga menggunakan predikat aktif ya, tidak boleh berlawanan, itu namanya kesepadanan. Kemudian kesatuan, satu kalimat dapat tidak ini ya, inilah ini tidak boleh bertumpuk. Nah itu ya, tidak boleh bertumpuk. Kemudian kehematan menggunakan kata yang hemat. Jadi misal di situ itu para siswa-siswa lah, itu kan berarti tidak hemat itu ya. Kalau sudah ada para berarti siswanya cukup satu saja kan gitu, para siswa. Lah kalau digabung jadi satu para siswa-siswa itu berarti tidak hemat itu namanya. Kemudian logis, adanya kohesi dan koherensi antara struktur pembentuk esai ya, memperhatikan ejaan bahasa Indonesia. Nah ini namanya kalimat efektif. Jadi kecuali yang tadi keharmonisan ya. Oke, yang selanjutnya ini silakan. Selanjutnya Ibu Lukita Sari. Ya. Terima kasih. Silakan. Raut kecewa tergambar di wajah Upi dan Pusi. Mereka gagal makan kue yang beraroma lezat itu. Cici berlari menjauhi temannya dan memakan kue itu. Nah, tadi sabit nah. Penggalan kalimat di atas mengandung makna
Konotatif. Konotatif, tidak sebenarnya. Denotatif, Mana Pak? yang konotatif, Bu? Konotatif itu Denotatif. tidak sebenarnya loh ya. Bu. Denotatif itu yang sebenarnya. Iya. Ekspresif itu menggambarkan ekspresi. Ya, raut kecewa tergambar. Berarti apa itu kira-kira? Apakah denotatif? Denotatif itu sebenarnya, konotatif itu bukan makna sebenarnya, ekspresif itu membayangkan suasana, sugestif itu mempengaruhi, plastis itu bersifat indah, menggugah perasaan pembaca. Yang mana kira-kira yang cocok? Berarti denotatif sebenarnya, Pak. Denotatif makna sebenarnya. Itu kan lantaran dia kecewanya, kuenya nggak jadi dimakan, Pak. Ya, denotatif bisa jadi, tapi sepertinya kurang cocok kalau denotatif. Ada pilihan yang lain kan di Raut kecewa tergambar di wajah Upi dan Puisi. Mereka gagal makan siap mereka itu. Cici berlari menjauh temannya dan memakan kue itu sendiri. Pengalaman kecewa, ya kecewa. Kalau dari raut muka itu ekspresif. Ini berarti kan ada ekspresifnya. Ekspresif, membayangkan suasana. Wajahnya itu. Dulu kan, Pak? Nah, ini. Nah, ini ya. Oke, di situ. Jadi denotatif bisa jadi, tapi dia mengarahnya itu ke ekspresif. Karena apa? Karena di situ ada gambaran wajah. Raut wajah. Raut kecewa lah. Itu biasanya gimana? Kalau raut kecewa itu kan biasanya itu kan ya mukanya seperti itu kan ya. Berarti kan dia masuknya ke ekspresi. Iya, Pak. Ekspresif. Nah. Oke, silakan yang ke-6. Yang ke-6. Ibu siapa ya? Ini. Fajrina. Ibu Fajrina. Silakan. Mata palsu. Wahai, disinilah kau kemari. Lihat baik-baik, tatap tajam. Jangan berpaling. Di sini, suara-suara yang menggema penuh derita, berbalut debu dan air mata. Dengan tangannya menengadah dalam tinta. Hari-hari mereka tak seperti kita yang menyantap makanan dengan tenang. Bermain riang dan senang. Bersahabat segenap kasih dan sayang. Itu dulu. Sekarang ada yang merenggutnya. Anak-anak bukanlah seperti anak-anak kita. Orang tua bukanlah seperti orang tua kita. Suami, istri, keluarga tak seperti kita. Terusir, terhina, terjatuh oleh keabaian. Wahai, mengapa? Selama ini air matamu tak merasa risau. Penglihatanmu samar, lalu melupakan. Oke, ini lanjutannya, silakan. Pemimpin mulai kehilangan kemampuan. Ataukah mata ini sudah membusuk bersama hati yang redup redam? Ataukah kau hanya sibuk mencari matamu dan melupakan derita mereka? Amanat yang terkandung dalam puisi berjudul Mata Palsu di atas adalah Para pemimpin hendaknya membuka mata mengenai permasalahan kemiskinan. Apa Bapak Ibu? Pak. Pak. Yang ya. Ya. Para pemimpin hendaknya membuka mata mengenai permasalahan kemiskinan. Yang di mana itu yang mengarah ke sini itu?
Yang mana Bapak Ibu yang mengarah ke sini? Itu mata palsu itu apa? Mata palsu itu artinya apa sih mata palsu? Kau hanya sibuk mencari matamu dan melupakan derita mereka. Itu Pak, tidak memikirkan kemiskinan. Nah, artinya dia itu tidak peka gitu ya, maksudnya ya, tidak peka terhadap permasalahan dari matamu melupakan derita mereka. Ya, oke, betul. Sip. Lanjut berikutnya yang nomor 7, silakan. Nomor 7 Bu Suwaibah, silakan. Mana? Ya, Bu. Ya, silakan Bu. Akhir-akhir ini berita mengenai banjir sering kita lihat di berbagai media massa. Hingga saat ini pun masih ada beberapa daerah di tanah air yang terendam banjir. 2. Banjir datang karena kelalaian masyarakat, lalu kurangnya rasa tanggung jawab masyarakat terhadap lingkungan. 3. Banyak orang yang mengetahui pentingnya membuang sampah pada tempatnya, tetapi pengetahuan tersebut tidak dibarengi dengan aksi nyata. 4. Nyatanya masih banyak masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Misalnya di sungai. 5. Berdasarkan penggalan esai tersebut, tesis statement ditandai pada kalimat nomor esai statement. Nah, esai statement itu apa sih Bapak Ibu? 2 ini Pak. Sistem informasi. Iya. Oh, banjir Coba dilihat keterangannya. Esai statement. Ini keterangannya. Nomor 2 itu Pak. Nomor 2. Banjir datang karena kelalaian masyarakat, yaitu kurangnya rasa. Itu nomor 3 Bu. Oh, nomor 3 ya Pak, itu loh. Nomor 3. Nomor 1 kan akhir-akhir ini, itu nomor 1 ya. Hingga saat ini itu nomor 2. Terus banjir datang itu nomor 3. Iya Pak, nomor 3 Pak. Nomor 3. Yang ini berarti. Banjir datang, iya. Apa? Nah, coba dilihat untuk keterangannya di bawahnya. Bagian pendahuluan sebuah esai berisikan identifikasi, ya kan? Bagian pendahuluannya itu identifikasi. Topik yang akan diangkat dengan memberikan latar belakang berupa penggambaran situasi atau kondisi terkini terkait topik tersebut. Penggambaran latar belakang ini beranjak dari penjelasan secara umum ke arah yang lebih sempit. Jadi atasnya itu kan umum, kemudian ke arah yang lebih sempit menggambarkan keadaan faktual dan permasalahan yang diangkat. Pada titik ini juga dilakukan upaya menarik perhatian pembaca dengan menekankan mengapa topik tersebut penting untuk diangkat, sekaligus memberikan gambaran mengenai apa yang dibahas terkait topik tersebut dalam kalimat yang disebut dengan tesis statement. Jadi tesis statement itu apa? Tesis statement itu apa? Gambaran. Gambaran itu apa? Gambaran mengenai apa yang dibahas. Ya, yang memberikan gambaran ya. Topik penting yang memberikan gambaran. Nah, mengenai apa yang akan dibahas. Nah, itu ya ini. Gambaran mengenai topik ini gambar topik. Nah, lazimnya tesis statement ini muncul di bagian akhir pendahuluan dari sebuah esai. Jadi biasanya itu dia ini kan pendahuluan kan ini ya. Semuanya ini kan pendahuluan ini ya. Nah, dia itu di bagian paling akhir dari pendahuluan. Jadi betul. Adalah 3 ya. 3. Jadi kata kuncinya apa? Kata kuncinya tesis statement. Gambaran mengenai topik apa yang akan dibahas. Iya, gambaran mengenai topik yang akan dibahas. Jadi di situ itu dilakukan upaya penarikan perhatian pembaca dengan menekankan mengapa topik tersebut penting. Nah, itu loh. Kenapa sih topik di sini itu penting? Nah, itu namanya tesis statement. Mengapa topik tersebut itu penting?
Ya, mengapa? Supaya Mengapa topik di atas itu penting? Pembacanya supaya tertarik ya, Pak? Pembacanya supaya tertarik, ya betul. Tapi maksudnya yang ada di atas ini loh, Bu. Kenapa? Oh, yang mengapa topik tersebut penting? Iya, itu kan tesis statement itu kan itu. Masyarakat supaya tahu tentang banjir itu loh, Pak. Ya, penting dibahas topik di atas ini terkait banjir ini penting dibahas karena apa? Kurangnya rasa tanggung jawab masyarakat terhadap lingkungan. Nah, itu makanya di situ namanya tesis statement. Jadi mengapa sih topik ini kok mengapa topik ini kok harus diangkat gitu ya, harus dimunculkan. Kenapa? Karena seringnya ini ya, kurangnya rasa tanggung jawab masyarakat terhadap lingkungan. Nah, ini termasuk ke dalam tesis statement ya. Jadi tesis statement itu apa? Yaitu di situ itu isinya adalah mengapa topik tersebut itu penting ya. Jadi kenapa sih ini banjir ini kok penting diceritakan itu? Kenapa? Nah, karena banyak masyarakat yang kurang tanggung jawab terhadap lingkungan. Ya, itu namanya tesis statement. Lah, biasanya tesis statement itu terdapat di bagian akhir dari pendahuluan. Oke, yang nomor 8 ini gampang ini, silakan. Nomor 8, silakan Ibu Lukita Sari. Membuka hari baru. Perhatikan puisi di bawah ini. Embun pagi, cahaya mentari menyebar menembus celah daunan, menyapu embun, membuka hari baru. Makna kata menyebar dalam puisi tersebut adalah sinarnya berkilauan. Cahaya sangat panas. Menyebar itu sinarnya berkilauan. Menyebar. Bersinar ke segala arah. Bersinar ke segala arah. Pak, ke segala arah. Bersinar ke segala arah itu namanya menyebar ya. Iya. Nah, untuk yang bersinar berkilauan itu kurang tepat. Oke, selanjutnya yang nomor 9, silakan. Nomor 9, Ibu Nufia, silakan. Iya, Bu. Lengkapilah langkah-langkah kegiatan pembelajaran di bawah ini. 1. Peserta didik prosedur cara membuat anyaman. 2. Peserta didik dan guru bertanya jawab tentang isi teks prosedur terkait alat, bahan, dan langkah-langkah membuat anyaman. 3. Peserta didik membuat anyaman dengan panduan LKPD. 4. Peserta didik secara berpasangan membandingkan karya anyamannya. 5. Guru mengambil teks prosedur yang telah dibagikan. Langkah-langkah kegiatan yang tepat untuk melengkapi kegiatan pembelajaran di atas adalah 2. Itu sampai D apa sampai E, Pak? Kok enggak kurang? Sampai E, Bu. Sampai E ya, sampai E. Kurang ke atas, Pak. Ya, oke. Gini ya, kelihatan ya. Didik menyajikan hasil anyaman tuh loh, Pak. Yang E, Pak. Menyajikan hasil yang E. anyaman serta menyajikan itu kan membuat anyaman. Ya, biasanya kan ini ya, kita itu kan pendekatannya kan saintifik ya. Iya. Nah, pendekatan itu kan saintifik biasanya itu ya. Langkah-langkah pembelajaran hendaknya runtut mulai dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Pada kegiatan akhir sesuai dengan pendekatan saintifik yaitu tahapan mengkomunikasikan. Kan? Komunikasi kan ya? Iya. Peserta didik mempresentasikan hasil kerjanya. Kalau kita lihat kan ini kan terakhir kan ini kan ya, langkah yang terakhir ya. Yang pertama kan peserta didik membaca ya. Terus setelah membaca gurunya bertanya jawab ya.
Setelah bertanya jawab, membuat anyaman. Ini kan sudah inti nih, membuat anyaman ya. Nah, setelah itu bergantian membandingkan karyanya. Terus saya mau nanya Pak. Prosedur yang dibagikan, baru setelah itu terakhir yaitu menyajikan. 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 Menyajikan acara nyaman sesuai dengan penjelasan tentang langkah-langkah pembuatannya ya. Jadi presentasikan. Ya, oke. Ini yang benar. Pak Ilmi. Pak. Ya, Bu. Ini ada teman saya nanya Pak, ikut bimbel ini sampai kapan Pak? Bimbel ini sampai kapan? Ya, kita dampingi sampai UP, Bu. Ya, dia mau gabung Pak, tapi nanya dulu dia sampai tanggal berapa. Ini kan menurut jadwal itu kita itu sampai tanggal 30-an itu, Bu. Sampai tanggal 30, Pak. Nah, sampai tanggal 30 itu kan ada nanti tryout, terus habis itu pembahasan tryout itu. Nah, sampai tinggal 30. Tapi nanti kemungkinan besar itu kita tambah biasanya. Karena kan banyak yang gabung ini kan menyusul kan ya. Yang menyusul. Nah, banyak yang gabung menyusul, jadi nanti materinya kita tambah lagi Zoom-nya. Terima kasih Pak ya. Ini ada ini Pak baru chat dia Pak mau gabung. Iya ya, enggak apa-apa Bu. Nanti kita tambah kok ya. Jadi ya intinya gini loh Bu. Kami itu enggak terlalu perhitungan terhadap materi itu ya. Jadi sebisa mungkin itu kami dampingi sampai lolos gitu ya. Jadi sampai lolos. Amin. Oke. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi ini urutannya itu kan ada pertama itu kan kegiatan pendahuluan, inti dan penutup. Lah di bagian akhir sendiri itu di pendekatan saintifik itu adalah mengkomunikasikan. Masih ingat apa enggak ya? Saintifik itu apa saja Bapak Ibu? Pengetahuan. Saintifik itu loh Pak, kok pengetahuan Pak? Tahapan saintifik itu loh Pak, tahapan saintifik itu loh Pak. Tahapan mengamati, mengkomunikasi, menanya, mengamati, setelah diamati ditanya, terus informasi. Nah, itu loh yang saya maksudkan tadi ya. Jadi tahapan yang pertama dalam saintifik itu adalah ada 5M ya. Ini harus bisa ini. Menanya. Kalau nggak bisa itu nanti ketika disuruh jelaskan langkah-langkah seperti tadi itu enggak bisa ya. Nah, ini sebentar saya itu kan ya. Saya ini kan biar nanti lebih jelas dan bisa. Jadi ada 5M ya, saintifik itu ya. Jadi pertama itu mengamati. Jadi kan disuruh mengamati apa begitu. Setelah itu baru menanyakan tanya jawab tadi kan ya gurunya ya. Menanya, kemudian mengumpulkan informasi. Ya. Setelah mengumpulkan informasi terus mengolah informasi atau mengasosiasi ya. Mengolah informasi baru yang terakhir tadi adalah mengkomunikasikan ya. Ini 5M dalam pendekatan saintifik. Coba kita lihat tadi. Kita lihat di soal tadi ya. Coba kita lihat di soal tadi. Nah, kita lihat adakah langkah-langkah saintifik di sana tadi ya. Peserta didik membaca dengan detail dengan hati teks cara membuat anyaman. Ini berarti apa ini? Mengamati dulu ini ya. Ya. Masuk mengamati ini ya. Bertanya jawab, menanya. Nah, bertanya jawab tentang isi teks prosedur itu berarti dia menanya ya. Nah, setelah itu peserta didik membuat, ini berarti apa tadi? Eksperimen. Eksperimen atau bahasanya apa, Bapak? Mengumpulkan ya, bukan mengolah. Kalau mengolah itu sudah mengasosiasi
Yasi ya setelahnya ya. Nah, oke. Berarti apa ini? Eksperimen tadi apa? Nama lainnya? Mengumpulkan. Mengasosiasi. Ya, mengumpulkan. Terus berpasangan membandingkan ini namanya mengasosiasi. Ya, mengasosiasi. Nah, mengasosiasi. Setelah itu guru mengambil teks prosedur ini juga mengasosiasi ya. Ini juga mengasosiasi. Lah baru terakhirnya itu adalah mengkomunikasikan, yaitu mengantisipasikan hasil kerjanya. Jadi 5M ya. 5M. 1 mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengolah informasi dan mengkomunikasikan. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya. Silakan. Selanjutnya Ibu Masyito ada? Bu. Ya, silakan. Ya, siap nomor 10 ya. Ya. Dalam menyelenggarakan pembelajaran bahasa yang berwawasan. Ini ada temannya nelpon tadi bilangnya nggak aktif nomornya Bu, ya adminnya Bu. Oh. Nggak aktif, kasih nomor Bu Susi aja enggak apa-apa Bu. Ya. Ke saya aja. Ya. Lanjut Bu. Lanjut. Maka pembelajaran bahasa Indonesia harus mempunyai keterpaduan antara A. Pembelajaran kebahasaan, pemahaman, dan penggunaan. B. Isi pembelajaran dengan pengetahuan dan pengalaman peserta didik. C. Perolehan pengalaman belajar peserta didik dengan kenyataan penggunaan bahasa sesuai dengan aktivitas penggunaan bahasa Indonesia dalam kehidupannya. Hal ini sejalan dengan ciri-ciri pendekatan Wolleng. Kecuali di sini eklektika, Pak. Menyeluruh betul, bermakna, alamiah betul. Kecuali apa? Ya. Betul. Apa salah, Pak? Kecuali A, betul. Coba kita lihat yang bawahnya ya. Nah, ini. Wollengwitz itu nama lainnya apa sih Bapak Ibu? Pembelajaran bahasa yang menyeluruh gitu loh maksudnya ya. Wollengwitz itu pembelajaran bahasa secara menyeluruh atau utuh. Nah, itu ya. Bisa-bisa. Nah, itu namanya Wollengwitz. Lah ciri-cirinya itu di situ ada menyeluruh, bermakna, berfungsi dan alamiah. Ya, berarti kecuali berarti yang A ya, kecuali yang A. Oke, selanjutnya silakan. Selanjutnya Ibu siapa nih? Ibu Norita. Silakan Ibu Norita. Seorang penyair memilih kata-kata tertentu sesuai dengan maksud dan perasaan yang ingin disampaikan ketika menulis puisi. Fungsi bahasa yang digunakan oleh penyair tersebut adalah fungsi ekspresi. Fungsi ekspresi. Mana Bu yang mengarah ke situ itu? Mana? Kata kuncinya di soal itu. Yang mengarah perasaan. Ke situ. Maksud dan perasaan. Maksud perasaan. Maksud dan perasaan ya? Iya. Maksud dan perasaan itu masuknya ke dan perasaan masuknya ke ekspresi. Oke, kita bahas satu persatu ya. Coba kita lihat. Nah, sebagai alat komunikasi, bahasa mempunyai fungsi sebagai berikut. 1, bahasa itu berfungsi sebagai informasi ya, yaitu menyampaikan informasi. Kemudian fungsi ekspresi diri itu menyalurkan perasaan, sikap, gagasan, emosi. Lah, berarti itu tadi kan
Di situ ada maksud dan perasaan. Berarti yang cocok adalah ekspresi. Adaptasi dan integrasi apa? Fungsi dari alat komunikasi bahasa itu? Membaur diri dengan anggota masyarakat. Ya, jadi bisa menyesuaikan dan membaur. Itu fungsinya bahasa ya. Kemudian fungsi bahasa yang selanjutnya adalah sebagai kontrol sosial. Apa kontrol sosial itu? Kontrol sosial. Pengaruh sikap dan pendapat orang lain. Ya, jadi yang cocok di situ karena ada yang mengarah ya maksud dan perasaan, maka yang cocok adalah fungsi ekspresi. Oke, selanjutnya yang nomor 12. Nomor 12 ini sudah masuk ke teori ini ya. Nomor 12 Ibu Marniati, silakan. Ada Ibu Marniati? Mikrofonnya. Ibu Santi, silakan. Baik, Bu. Oh, ada Bu Marniati. Oh, ya, Bu. Silakan Bu Marniati. Baik. Santi Sinaga. Silakan Ibu Marniati. Tidak ada suaranya. Ibu Santi, silakan Bu Santi. Oke, baik, siap Bu. Nomor 12 siap Bu ya. Ani peserta didik di kelas 3 SD sudah bisa berbicara dengan lancar dengan jumlah kata bisa sampai 12 kata dalam satu kalimat. Ani juga sudah dapat memahami penjelasan guru di kelas sehingga mampu mengikuti pelajaran dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa Ani berada pada fase kalau saya usianya berapa ya usianya itu ya? Kira-kira kelas 3 itu. Kalau kelas 3 berumur tahun 9 ya atau 8 ya? 9 tahun, Pak. 9 tahun. 9 tahun ya? Iya. Nah, ini termasuk ke dalam fase apa? Coba kita lihat ya. Fase-fase pemerolehan bahasa anak. Semantik. 0 sampai 2 tahun itu fase fonologis. Fonologis Semantik, itu bunyi-bunyi. Fase semantik. Mulai mengoceh itu fase semantik. Berarti C B ya Pak ya B. B. Semantik. 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 Iya B Pak. Anak dapat membedakan kata sebagai simbol dan memahami konsep yang terkandung dalam kata. Nah, betul sekali. Jadi tadi kan saya tanya usianya berapa itu berarti kelas 3. Ya, usianya sudah 9 tahun ya. Iya. Ya, dia masuk fase semantik. Lah, fase yang pertama fonologis itu usia berapa sampai berapa Bapak Ibu? 0 sampai 2 tahun. 0 sampai 2 tahun. Kemudian fase semantik usia 7 sampai 11. 7 sampai 11 tahun. Fase sintaksis itu 2 sampai 7 tahun. Itu bisa apa Bapak Ibu? Bisa apa kira-kira anak itu? Menunjuk kesadaran Pak, berbicara menggunakan kalimat Pak. Nah, sudah berbicara menggunakan kalimat. Kalau tadi fonologis itu masih ngoceh dengan kata-kata sederhana, 1 kata, 2 kata, gitu kan ya? Baru usia 2 sampai 7 itu sudah mulai menggunakan kalimat. Nah, berarti kelas 1 itu masuk fase apa ya kira-kira? Kelas 1 itu. Berarti fase sintaksis, Pak. Masih fase sintaksis. TK sampai 7 tahun. Nah, TK dan kelas 1 itu masih fase sintaksis. Nah, baru nanti mulai kelas 2 ya sepertinya ya. Mulai kelas 2 itu baru masuk fase semantik ya, dapat membedakan kata ya. Dapat membedakan kata sebagai simbol dan memahami konsep yang terkandung. Ya, fase-fase itu ya. Oke, selanjutnya silakan.
Kan. Tadi. Pak Ilmi mau tanya yang logis. Apa, Bu? Coba. Yang morfologis tadi apa, Pak? Fonologis. Fasenya morfologis. Fasenya itu ya. Ya masih ngoceh. Fonologis itu masih mengoceh, Bu. Satu kata, dua kata itu loh. Misalkan biasanya itu mama gitu biasanya ya. Mama. Nah, itu fonologis itu, fonologis. Jadi ini tadi jawabannya adalah semantik ya. Enggak, kok itu. Oke. Ada lagi yang ditanyakan? Kalau morfologi sendiri, Pak? Iya, tadi aku tanya yang morfologis. Ada apa enggak, Bapak Ibu, di bahasa? Ada enggak Bapak Ibu di bahasa? Kalau di bahasa itu tadi yang saya petik itu tadi ya. 3 ya Pak ya? Iya itu, morfologis. Fonologis, sintaksis, sama semantik. Nah, itu ya. Pragmatik dan Sama morfologis pragmatik itu. ada. Waalaikumsalam. Sama pragmatik itu, Pak. Pragmatik lah ya ini Bu. Jadi kita kan ini kan bahasa Indonesia. Jadi keterkaitannya ada 3 itu Bu. Oh ya. Ya, keterkaitannya ada 3 itu ya. Semantik, sintaksis, dan fonologis ya. Nah, itu aja yang Ibu apalin maksudnya. Oh, iya. Yang lainnya enggak usah. Gitu. Nah. Jadi nanti disesuaikan ya. Di situ biasanya narasinya juga berbeda. Kadangkala yang ditanyakan Ini kelas 1. cuma buat pengecohan ya. Buat pengecoh aja itu. Ya. Deh. Oke, selanjutnya silakan. Nomor 13 ini kalimat sepertinya ya. Ya, nomor 13. Tadi Ibu Marniati ada? Ya, baik, Bu. Ya, silakan. 1. Alia menulis surat. 2. Ibu bertamu ke rumah Bibi. 3. Surat ditulis Alia. Contoh di atas termasuk ke dalam kalimat A langsung, B tidak langsung, C verbal, D nominal, E lengkap. Karena predikat kata kerja C. C ya. Tidak ada jawaban di bawah. Ya, mengapa kok bisa C, Bu? Mengapa? Ya, ya memang sudah ada keterangannya di bawah, tapi mengapa? Harus kita pahami. Mengapa kok bisa verbal? Kenapa kok bisa verbal di situ? Predikatnya terdiri kata kerja sumber. Iya, predikatnya itu berbentuk kata kerja, begitu loh maksudnya ya. Alia menulis. Kan, predikatnya kan menulis. Menulis ini termasuk kata kerja, ya kan? Terus bertamu itu termasuk juga kata kerja, ya. Tapi ada keterangannya di situ, Pak. Nah, ada keterangannya, tapi di sini kalimat verbal itu adalah kalimat yang predikatnya itu dari kata kerja lah. Semua yang dituliskan di sini ini kalimatnya itu predikatnya dari kata kerja. Adakah yang dari kata benda? Tidak ada, ya kan? Ya. Kalau kata benda itu biasanya seperti apa? Siapa Bapak Ibu kata benda? Misal, Andi adalah seorang siswa. Nah, itu kan Andi adalah seorang siswa. Lah itu predikatnya berbentuk apa itu, Bapak Ibu? Predikatnya tidak berbentuk kata kerja, tapi dia kata benda. Dan seorang siswa tadi itu kata benda ya. Nah, maka dia bukan termasuk verbal ya, bukan termasuk verbal. Nah, yang verbal itu adalah yang predikatnya berbentuk kata kerja. Itu namanya verbal. Nah, ini ya. Oke, selanjutnya yang berikutnya nomor 14. Ini juga
keluar biasanya. Ya, 14. Ibu Reva, silakan. Apakah saudara seorang guru di mana tempat terjadinya Perang Dunia II? Contoh di atas termasuk kalimat. Termasuk kalimat apa, Bu? Kalimat B. Kalau bahasa Indonesianya pasti tahu Bapak Ibu ya. Integratif. Oh iya, interrogatif. Pertanyaan ini interrogatif Pak ya. Interrogatif. Kalimat itu kan kalimat berita, bukan ya? Nah, kalimat tanya, ya. Kalimat perintah, bukan. Ya. Jadi dia kalimat tanya lah. Kalimat tanya itu nama kerennya apa? Nama kerennya. Kalimat tanya itu nama kerennya apa? Apakah deklaratif, ataukah interrogatif, ataukah imperatif? Secara otomatis dikatakan berkali-kali. Ini dapat membantu Anda membersihkan sampah. Oke, yang mana kira-kira? Deklaratif itu apa Bapak Ibu? Kalimat apa kira-kira deklaratif itu? Deklaratif. Ayo, kalimat apa deklaratif? Deklaratif, deklarasi pernyataan, apa pengakuan. Deklaratif itu kalimat berita, Pak. Kalimat berita itu deklaratif namanya. Terus interrogatif itu termasuk apa Bapak Ibu? Kalimat apa interrogatif? Pertanyaan, Pak. Pertanyaan. Kalimat pertanyaan. Kalimat tanya. Kan begitu ya? Ya. Kalimat tanya. Ini memang yang disebutkan nama kerennya sehingga Bapak Ibu tidak kenal gitu loh. Padahal ya sudah tahu jawabannya. Yaitu kalimat tanya, tapi yang mana ya? Nah itu kalimat tanya itu nama kerennya itu interrogatif. Interrogatif. Nah, terus yang imperatif apa? Imperatif itu. Imperatif apa Bapak Ibu? Imperatif. Kalimat apa imperatif itu? Kalimat perintah, Pak. Perintah. Perintah. Ya, biasanya diakhiri dengan apa kalimat perintah itu? Tanda titik. Tanda titik. Tanda seru. Kalimat perintah itu diakhiri dengan tanda seru. Kalimat tanya diakhiri dengan tanda tanya. Ya, tanda tanya. Kalau kalimat berita diakhiri dengan titik, titik. Ya, ini harus diingat-ingat ya. Ini biasanya itu di UP itu yang keluar ini ya deklaratif, interrogatif, imperatif. Jadi disajikan di situ kalimat terus disuruh menebak apakah termasuk deklaratif, interrogatif apa imperatif. Itu Bapak Ibu ya. Oke, selanjutnya. Oh, ini isinya, Pak. Ya, interrogatif, Ibu. Iya, maksudnya belum diwarnai, Bu. Ya, oke, baik. Saya warnai ya, biar ini enggak bingung, Bu ya, biar enggak bingung. Iya. Oke. Nih ya. Mengapa kok dia interrogatif? Karena diakhiri dengan tanda tanya, Pak. Apakah saudara seorang guru? Di sini interrogatif. Ya, ini kan tanda tanya. Oke. Tanda tanya. Ini juga tanda tanya. Ya. Oke, selanjutnya yang nomor 15 tuh. Ini nomor berapa? Nomor 15, Ibu Ika, silakan. Terjawab ini ya. Sudah ada jawabannya ini. Ada merahnya. Oke, silakan dibaca saja enggak apa-apa. Ya, Ibu Ika, silakan. Nah, manakah kalimat berikut yang termasuk kalimat majemuk setara? A. Kalau Alia menangis, Aldo pun ikut menangis. B. Alia tidak pergi ke sekolah karena sedang sakit. C. Dia datang dari Bandung. D. Saya sedang membaca buku di kamar. E. Alia membuka jendela kamar lalu membersihkan tempat tidur.
Ya, betul. Jadi jawabannya yang mana Bapak Ibu? Pak. Setara Pak. itu biasanya Lalu. menggunakan konjungsi apa ya? Setara itu biasanya. Lalu. Dan itu ya. Nah, itu lalu biasanya dan setara. Itu ya. Alia membuka jendela kamar lalu membersihkan tempat tidur. Jadi lihatnya di mananya? Lihatnya adalah di konjungsinya. Ya. Nah, yang A itu termasuk kalimat bersusun. Yang mana kok kalimat bersusun? Sama-sama menangis. Kalau Alia menangis, Aldo pun ikut menangkan mengikuti, Pak. Iya, mengikuti. Bersusun ya. Iya. Koma dia, koma. Nah, terus habis itu yang majemuk bertingkat. Aldo tidak pergi ke Konjungsinya sekolah apa karena kira-kira di sini? berarti dia Konjungsinya itu karena, Pak. itu ya. Dia menggunakan kalimat karena, Pak. Nah, karena yang C dan D itu kalimat tunggal ya. Karena predikatnya hanya satu ya, kalimat tunggal di situ ya, hanya satu. Oke, selanjutnya ini juga sama, nomor 16. Coba kita lihat. Ada salah satu yang baca, silakan. Ya, silakan. Umar Niati Mai. Umar Niati. Ya, silakan. Ya, Bu. Baik, pola kalimat Dian memilih sepatu dan Dani membayarnya. Sama dengan pola kalimat majemuk berikut ini. Kecuali masuk kemarin itu, Bu, di ujian UP-nya, Bu. Apa, Bu? Masuk kemarin itu, Pak, di ujian UP-nya, Pak. Di ujian UP ada? Ada, Pak. Ada. Namanya ya, sama, Pak. Jadi gini, ini coba kita lihat ya, pola kalimat Dian memilih sepatu dan Dani membayarnya. Ini kan konjungsinya dan ya. Dan ini berarti kalimat majemuk setara. Ya kan? Tadi kan dan lalu ya setara. Berarti yang kecuali. Ini pakai atau itu juga konjungsi setara atau ini setara. Kemudian atau lagi ini setara. Ya kan? Dede. Dan ini setara, ya. Headphone Mama bawa kembali dah. Dan ini setara. Kemudian yang majemuk bertingkat itu yang mana? Hanya ini loh Bapak Ibu ya. Di depan kamu. Hanya ini yang D ya. Yang D. Jadi Bapak Ibu lihatnya dari konjungsinya ya. Lihatnya dari konjungsinya. Jadi kalau konjungsinya itu lalu, dan, atau itu berarti dia kalimat majemuk bertingkat. Kalau yang karena kemudian hanya, lah itu termasuk kalimat majemuk bertingkat. Oke. Lanjut berikutnya terakhir, ayo silakan. Ini jelas ini ya. Diakhiri dengan tanda apa ini Bapak Ibu? Titik. Kalimat majemuk bertingkat tadi itu yang berapa banyak Pak? Hanya atau apa lagi Pak? Banyak Bu konjungsinya Bu. Konjungsinya itu ya, coba saya taruh di itu ya. Sebentar. Ya, di bagian D saja. Kemarin itu masuk Pak soalnya Pak. Ya. Ada itu memang konjungsi majemuk setara ya. Iya. Ya. Konjungsi majemuk setara. Coba ditulis Bapak Ibu. Barangkali ada oret-oretannya ya. Dan. Iya Pak. Atau. Dan atau. Tetapi. Tetapi Pak. Ya, sedangkan. Lalu, kemudian itu setara. Setara. Kalau ketika Pak. Setara. Ini saya tak tuliskan di sini aja. Ya, situ aja tulis Pak. Ya, saya tuliskan ya. Sini ya. Di bagian D aja. Ya, di bagian E. Ya, di sini ya. Di bawahnya ini ya. Iya Pak. Oke.
Ini yang setara, ini konjungsi. Konjungsi itu kata hubung ya Bapak Ibu ya. Ya. Konjungsi kalimat setara. 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 Nah, ya. Ini konjungsi kalimat majemuk setara itu ya. Ada dan, atau, tetapi, sedangkan, lalu, dan kemudian. Kemudian. Ya. Nah itu. Setara. Kalau yang bertingkat Bapak Ibu, selain itu ya. Iya Pak, selain hanya itu apa lagi Pak? Ya, bertingkat. Coba saya ini kan tak copy paste ya. Nah, ini yang bertingkat. Yang bertingkat itu nih. Yang bertingkat. Nah, ini sambil dicatat juga Bapak Ibu ya. Nih, ini yang bertingkat ini. Konjungsi kalimat majemuk bertingkat. Oke, ini konjungsi kalimat majemuk bertingkat ya. Yang atas tadi setara, yang bawah itu bertingkat. Ada meskipun, walaupun, supaya, agar, karena, sehingga, sebab, maka, ketika, apabila, bahwa. Nah, ini termasuk ke dalam majemuk bertingkat. Ya, ini diingat-ingat konjungsinya saja ya Bapak Ibu ya. Agar bisa menjawab itu diingat-ingat konjungsinya itu ya. Meskipun, walaupun, walaupun. Nanyanya gimana Pak? Supaya, agar, karena. Itu yang bertingkat ya. Kalau hanya sih majemuk gimana bertingkat Pak? juga hanya belum masuk sini kan ya. Tak tambahkan ya. Hanya. Walaupun, supaya, sehingga, sebab, maka, supaya, agar, apabila. Kalau bahasa Indonesia itu Bapak Ibu ya, kalau tidak kebagian kalimat majemuk itu kebagian tadi. Kalimat berita, kalimat tanya, kalimat perintah itu kebagian itu di soal UP. Jadi diacak kan, ada paket-paketannya kan. Nah, biasanya kalau Bapak Ibu ini kena yang konjungsi ini berarti tidak ada yang ini tadi, tidak ada yang interrogatif, imperatif, deklaratif itu tidak ada. Biasanya seperti itu. Apabila bahwa nanti di-share di grup Pak ya, anunya ya. Di-share lagi ini. Ya, aja Pak nanti Pak ya, biar kami paham Pak. Ya oke, saya share di grup sekaligus nanti link untuk YouTube-nya ya, biar bisa disimak lagi ya. Siap. Oke. Makasih Pak ya. Oke, sama-sama. Mudah-mudahan semua yang ikut Zoom ini diberikan kelulusan semuanya ya Bapak Ibu. Amin ya Allah Pak. Amin ya Allah Pak. Ya Bapak Ibu, terus terang saja kalau Bapak Ibu itu tidak lulus itu saya juga sedih gitu loh Bapak Ibu. Kalau lulus itu Bapak Ibu senang, malah saya lebih senang gitu. Lebih senangnya itu artinya plong, bisa mengantarkan gitu loh ya. Iya Pak. Amin ya Allah. Tidak pernah kami itu seluruh tim itu mendoakan tidak baik, tidak pernah Bapak Ibu. Doa ya, kami Pak, itu semoga tiap kali Zoom itu gitu. Pak. Mesti saya itu kalau ngawali Zoom itu mesti seperti itu. Mudah-mudahan Bapak Ibu diberikan kemudahan dalam segala urusan. Nah, artinya kemudahan dalam segala urusan itu artinya nanti bisa menjawab soal UP dengan mudah begitu. Amin ya Allah Pak. Dalam segala urusan dan tentunya bisa lulus. Gitu. Amin ya Allah. Amin. Ya. Demikian yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan ke Bu Susi ya. Oke. Silakan Bu Susi. Ya, terima kasih Pak Ilmi untuk materi malam hari ini ya.
Nanti kita akan berjumpa kembali di ini tadi Selasa, Rabu, di Kamis ya. Kamis malam. Di Kamis malam kita ada, untuk Kamis malam itu ada jadwal untuk umum. Berarti untuk umum itu baik yang ada di grup ini maupun yang teman-teman bisa men-share linknya untuk umum. Setiap Kamis malam Jumat itu ya, kami mengadakan pembahasan soal UP gratis bagi teman-teman yang membutuhkan untuk mengikuti pembahasan soal-soal UP. Nanti bisa di-share pada teman-temannya juga di LPTK-nya masing-masing. Untuk malam hari ini kita cukupkan saja. Selamat beristirahat. Semoga pembahasan soal pada malam hari ini bisa diingat ya. Insya Allah Bu. Ya, memorinya ini Bu. Memorinya di-refresh lagi ya. Iya. Nanti yang udah dibahas di-share lagi Pak Ilmi. Iya. Nanti linknya link YouTube-nya nanti saya kirimkan, dan juga pembahasan soal yang tadi akan dikirim di grup. Terima kasih Bapak Ibu semua. Selamat beristirahat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Susi. Sama-sama. Terima kasih Bu.